Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar PKN bersama Ibu Desi Afianti Rahmi SPD. Dalam kesempatan ini, Ibu akan melanjutkan membahas materi kelas 12 mengenai dinamika pelanggaran hukum, yaitu materi bab 2 sub 4. Materi yang akan dibahas pada kesempatan ini bisa kita lihat dalam peta konsep berikut. Yang pertama yaitu mengenai pelanggaran hukum, yang kedua mengenai sanksi, yang ketiga mengenai partisipasi perlindungan dan penegakan hukum. Materi yang pertama kita akan dibahas yaitu mengenai pelanggaran hukum. Pernahkah kamu melihat atau sekedar tahu akan fenomena berikut? Seorang anak di bawah umur berboncengan roda 2 tanpa menggunakan helm. Berikutnya yaitu tindakan kejahatan pencopetan. Gambar berikutnya adalah tindakan penyuapan. Nah, semua fenomena tersebut biasa disebut sebagai tindakan pelanggaran hukum. Lantas, apa itu pelanggaran hukum? Pelanggaran hukum adalah tindakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan. Lantas, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum? Yang pertama adalah kebiasaan buruk. Yang dimaksud kebiasaan buruk di sini adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Contohnya misalkan sudah hal yang biasa apabila menggunakan kendaraan roda 2 tanpa menggunakan helm atau penumpangnya melebihi kapasitas. Ataupun penyebab lainnya yaitu hukum yang kolot, yaitu hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Contoh pelanggaran hukum di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan berbangsa dan bernegara. Di lingkungan keluarga, diantaranya mengabaikan perintah orang tua. Misalkan orang tua mengingatkan untuk melaksanakan sholat, diabaikan oleh anaknya. Yang kedua, mengganggu anggota keluarga yang lain. Contohnya, adik atau kakak saling mengganggu pada waktu sedang belajar. Yang ketiga yaitu menonton TV sampai larut malam. Banyak lagi contoh-contoh pelanggaran yang terjadi di lingkungan keluarga. Berikutnya adalah pelanggaran yang terjadi di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu kebiasaan menyontek. Yang kedua, datang terlambat ke sekolah. Walaupun sudah diingatkan, namun masih sering banyak siswa yang datang terlambat. Yang ketiga, bolos mengikuti pelajaran, atau misalkan banyak siswa yang kabur waktu dilaksanakannya KBM di kelas. Keempat, tidak memperhatikan penjelasan guru. Kelima, berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengan aturan sekolah. Berikutnya adalah pelanggaran yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Contohnya, tidak ikut kerja bakti tanpa alasan. Yang kedua, masyarakat sering main hakim sendiri. Yang ketiga, mendiskriminasikan orang lain atau membeda-bedakan perlakuan terhadap orang lain. Yang keempat, membuang sampah
sembarangan. Pelanggaran yang terjadi di lingkungan bangsa dan bernegara, di antaranya tidak memiliki KTP padahal sudah cukup memenuhi syarat. Yang kedua, melanggar tata tertib lalu lintas. Ketiga, melakukan tindak pidana. Keempat, tidak memberikan suara pada saat pemilu atau golput. Kelima, merusak fasilitas negara. Biasanya terjadi pada waktu aksi demonstrasi yang berujung kericuhan. Nah, sekarang bagaimana sanksi terhadap terjadinya pelanggaran hukum? Apa itu sanksi? Sanksi adalah hukuman yang diterima apabila melanggar hukum. Jadi, sanksi sama dengan hukuman. Macam-macam sanksi. Ada sanksi hukum, yaitu berupa denda, penyitaan, pencabutan hak, ataupun hukuman penjara. Yang paling menakutkan yaitu hukuman mati. Ada juga sanksi sosial, biasanya berupa cemoohan, pengucilan, pengusiran. Nah, sekarang bagaimana partisipasi, perlindungan, dan penegakan hukum? Partisipasi diantaranya bisa diwujudkan dengan adanya kepatuhan terhadap hukum. Apa itu kepatuhan hukum? Yaitu suatu perilaku yang patuh dan taat pada sistem hukum yang berlaku. Contoh perilaku patuh terhadap hukum. Di lingkungan keluarga, anak patuh terhadap orang tua. Yang kedua, menghormati antar anggota keluarga. Berikutnya, di lingkungan sekolah, siswa tidak menyontek pada waktu ulangan. Siswa mengikuti pelajaran dengan baik. Siswa menghormati guru, dan sebagainya. Berikutnya, di lingkungan masyarakat. Di antaranya, masyarakat bisa melakukan kerja bakti dengan antusias, menghormati antar tetangga. Di lingkungan bangsa dan negara, di antaranya yaitu membiasakan tertib dalam berlalu lintas, taat membayar pajak, dan banyak contoh yang lainnya. Sekian dulu materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.